Jauh di pedalaman hutan Georgia, Amerika Serikat, berdiri sebuah rumah batu sederhana yang dibangun dengan tangan penuh cinta namun juga ketekunan tanpa batas. Orang-orang menjulukinya Corpsewood Manor, nama yang sejak awal terdengar menyeramkan. Namun bagi dua pria yang tinggal di dalamnya, rumah itu bukanlah kutukan, melainkan pelarian terakhir dari dunia yang terasa bising dan menyesakkan. Mereka meninggalkan kota, pekerjaan, bahkan keluarga demi satu hal, yaitu mencari kebebasan. Mereka membangun kerajaan kecil itu di mana hanya ada cinta, seni, musik, dan kebersamaan. Charles Kader bukanlah orang biasa. Ia lahir pada tahun 1926, tumbuh menjadi seorang ilmuwan brilian, profesor farmakologi di Loyola University di Chicago. Dia adalah seorang pria yang berwawasan luas dan eksentrik. Rambutnya panjang beruban, sering ia warnai dengan warna ungu mencolok. Di telinganya menggantung anting emas. Jemarinya lihai memainkan harpsichord, alat musik kuno yang membuat siapapun terpana. Di balik penampilan nyantriknya, Charles adalah pria dengan pikiran tajam dan kekayaan yang cukup untuk hidup nyaman. Ia memiliki rumah mewah, istri, 4 anak, dan posisi bergengsi di universitas. Namun semua itu ternyata tidak mampu memberinya rasa damai. Di balik dinding rumah mewah, Charles merasa terperangkap. Ia muak dengan birokrasi, muak dengan tuntutan sosial, muak dengan kepura-puraan yang memaksanya hidup sesuai standar orang lain. Ketika kegelisahan itu memuncak, Charles mengambil keputusan drastis. Ia meninggalkan semuanya. Ia menceraikan istrinya, meninggalkan anak-anaknya, melepaskan jabatan prestis lalu memilih pergi bersama satu-satunya orang yang menurutnya mampu memahami dirinya, yaitu Joseph Odom. Joseph adalah seorang pria sederhana, pensiunan angkatan laut sekaligus pasangan hidupnya. Bersama-sama mereka menuju hutan Georgia, membeli sebidang tanah luas, lalu membangun apa yang kelak dikenal sebagai Corpsewood Manor. Rumah itu dibangun perlahan dengan tangan mereka sendiri, dari batu bata yang disusun satu demi satu tanpa semen, hingga menjadi bangunan kokoh dengan dinding merah yang berdiri angkuh di tengah pepohonan pinus. Tidak ada listrik, tidak ada air mengalir, kehidupan di sana jauh dari kenyamanan modern, tetapi bagi Charles dan Joseph, itulah kebebasan sejati. Mereka mendirikan 2 bangunan, rumah utama yang dipenuhi buku-buku tebal, lukisan, musik, dan benda-benda seni, serta sebuah pondok kecil bercat merah muda yang mereka sebut Pink Room. Di ruang kecil itu, mereka menyambut tamu-tamu untuk berpesta. Wine buatan Charles sendiri, musik keras, dan terkadang pesta yang terlalu bebas dari penghakiman masyarakat luas. Namun di luar pagar batu itu, pandangan masyarakat tidak pernah ramah. Bagi warga pedesaan konservatif di Georgia tahun 1970-an, 2 pria yang hidup bersama dengan gaya eksentrik tidak bisa diterima begitu saja. Charles yang menyukai filsafat okultisme, melukis gambar setan, serta pesta liar di Pink Room, semuanya membuat rumor berkembang tanpa kendali. Mereka dicap penyihir, dituduh menyembah setan, disebut-sebut mengadakan ritual gelap. Desas-desus bahwa Corpsewood menyimpan emas dan kekayaan profesor aneh itu akhirnya sampai ke telinga beberapa pemuda lokal. Di antara mereka ada Avery Brock, remaja 17 tahun yang keras kepala, dan Tony West, pria berusia 30 tahun dengan masa lalu kriminal. Keduanya sudah beberapa kali datang ke Corpsewood untuk berpesta, tetapi kali ini mereka datang dengan niat berbeda. Mereka yakin di dalam rumah batu itu tersimpan harta besar dan mereka ingin merampoknya. Pada malam dingin tanggal 12 Desember 1982, bersama 2 remaja lain yang hanya ikut serta sebagai penonton, mereka melangkah ke dalam hutan menuju rumah yang dianggap penuh misteri. Awalnya, malam itu berjalan seperti biasa. Charles menyambut mereka dengan ramah, menyajikan wine buatan sendiri, dan memainkan musik. Tawa terdengar, asap mengepul, dan suasana cair. Tetapi semua itu hanya sandiwara. Diam-diam, Tony West sudah menggenggam pistol di balik jaketnya. Dan ketika momen dianggap tepat, dia mengeluarkan senjata itu. Tembakan pertama meletus, menghantam anjing-anjing besar penjaga Corpsewood hingga roboh.
Joseph Odom berteriak, tetapi sebelum sempat bergerak, peluru berikutnya menembus kepalanya. Ia tewas seketika. Charles masih berdiri, mencoba tetap tenang, bahkan saat moncong pistol diarahkan padanya. Dia dipaksa menyerahkan uang dan emas. Namun dengan suara tenang, ia hanya berkata, "Kami tidak punya apa-apa." Itulah kenyataannya. Semua harta kekayaan telah ia tinggalkan di Chicago, dan mereka memilih untuk tinggal di rumah sederhana itu dengan buku-buku dan satu sama lain. Namun para penyerang tidak percaya. Mereka yakin ada kekayaan tersembunyi, dan ketika tidak menemukannya, amarah mereka meluap. Charles dipaksa berlutut, lalu ditembak di kepala. Tubuhnya roboh dan malam itu Corpsewood berubah menjadi panggung pembantaian. Brock West menggeledah seluruh rumah. Mereka mencari emas, uang, apapun yang berharga, tetapi hasilnya nihil. Yang mereka bawa hanyalah beberapa senjata tua, perhiasan kecil, dan mobil Charles. 2 nyawa melayang sia-sia karena rumor dan keserakahan. Keesokan harinya, para tetangga curiga ketika rumah itu sunyi. Beberapa hari kemudian, jasad Charles dan Joseph ditemukan oleh sahabat yang datang berkunjung. Berita itu segera menyebar luas. Media menjadikannya sensasi. Brock dan West tidak lama kemudian ditangkap. Dalam persidangan, keduanya mengaku bersalah. Tony West dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, sementara Avery Brock dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan bebas bersyarat. Kini, puluhan tahun kemudian, Corpsewood Manor hanya menyisakan reruntuhan bata merah yang ditumbuhi lumut. Para pengunjung yang datang mengklaim mendengar lolongan anjing di malam hari, bahkan mendengar dentingan harpsichord samar dari balik pepohonan. Ada yang bersumpah melihat sosok pria berambut panjang dengan jubah ungu berjalan di antara reruntuhan. Entah itu kenyataan, entah imajinasi, atau sekedar bisikan angin yang membawa sisa-sisa cerita lama.